Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Semua dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. belum? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sama Bapak. Salam. Salam. Dadah. Ayah ngobrol dulu ya sama Bapak ya. Dadah. Waduh, kita. Nih, kamu boleh main. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam. Kumaha, Kang, kabarnya, Kang? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ini berarti masuk lebaran kedua ya, Kang ya? Ya, kedua. Gimana nih, Kang, lebaran kedua, Kang? Kaitannya dengan virus corona nih. Ya, nggak kemana-mana. Bahkan nggak datang ke tetangga ya. Sedih oh iya ya. benar. Tetangga juga nggak boleh. Ke tetangga enggak. Ke paman ada juga deket di sini ya enggak. Adik juga enggak. Semuanya by Zoom. Oh, jadi sama sekali nggak berkunjung ke tempat saudara walaupun tetanggaan ya? Enggak. By Zoom aja udah. Gimana ya? Tapi banyak yang bandel juga sih di sini. Ada yang diam-diam bikin sholat Id di masjid. Padahal udah jelas masjidnya nggak boleh dibuat sholat Id. Tapi ya pada bandel. Susah. Iya, betul. Jadi aja ribut sekarang tuh di grup. Oh, naon? Ribut kumaha, Kang? Ya ribut. Yang tadi siapa yang sholat Id di masjid? Ya. Terus jadi ricuh. Bilang ini Lebaran malah jadi ricuh ya. Lebaran mulai jadi bukan jadi baik-baik, malah jadi ricuh. Mempermasalahkan siapa tadi yang sholat di masjid. Kan sudah tanda tangan kita bahwa ini Depok ini zona merah. Kenapa egois, tidak memikirkan yang lain, katanya gitu. Iya betul. Padahal dari himbauan dari MUI juga sebenarnya boleh, tapi kalau dia memang zona hijau ya, Kang ya. Ya kalau Depok ini udah udah merah. Tapi ya kita juga nggak tahu itu zona merah atau zona hijau ya kan. Kita nggak tahu. Sekarang bahkan nggak tahu juga tuh virus corona kan nggak ada gejalanya sekarang ya, Kang ya. Mau zona hijau, mau zona merah, tiba-tiba ada, kita nggak ngerti ya. Betul. Tambah lama dong kalau gitu kita lockdownnya. Kita yang lockdown di rumah dengan mandiri membuat tambah lama lagi karena orang pada keluar seenaknya. Susah juga. Jadi udah 2 bulan di rumah terus nih, Kang, aktivitas, Kang. 2 bulan lebih lah. 2 bulan ya. Padahal kan kita juga pengen cepet-cepet Jumatan ya. Sholat di masjid. Tapi kan hadisnya juga kita kalau harus menghindari wabah. Betul. Susah juga. Ya mau nggak mau sih temanya harus nyinggung ke sana juga ya, Kang ya. Soalnya kalau nggak nyinggung ke sana tuh nggak enak juga gitu kan. Karena kan yang memang lagi hits tuh memang virus corona ini gitu, Kang. Bahkan sekarang kita disuruh berdamai gitu sama virus gitu kan. Ini berdamai gimana? Kita misalnya mau berdamai, virusnya tidak berdamai, gimana? Terus kita caranya berdamai gimana? Maksudnya jangan cuma himbauan mau berdamai, udah berdamai. Bagaimana caranya berdamainya? Tidak ada juklaknya, betul tidak? Iya betul. Misalnya kita mau berdamai, tapi pemerintah tidak tegas untuk membuat orang-orang diam di rumah. Gimana dong? Damai apa? Susah.
kita udah 2 bulan di rumah terus tiba-tiba rame gitu di bandara gitu, kayak terkhianati gitu ya. Iya, nggak hanya di bandara aja, Iya. orang di Tanah Abang juga. Tanah Abangnya Iya, ditutup, betul. pada jualan di jalan. Ramai lah. Iya. Di Bandung, di Pasar Ya. Baru juga pinggir jalan. Betul. Nanti kalau kita kritisi nanti disangkanya kita bawa-bawa politik gitu ya Kang ya. Jadi mending kita gimana nih Kang, sebagai Akang sebagai musisi, kita harusnya gimana mensikapi ini semua gitu lah. Sekarang kalau ngomong soal musisi, event sudah tidak ada lagi. Ini kalau misalnya perdagangan, oke. Perdagangan ekonomi kan turun gitu. Kita orang-orang yang jasanya jasa hiburan dan sebagainya juga susah. Mau maksain kita bikin konser, ya gimana dong? Kalian memaksakan bikin pasar, kita memaksakan bikin konser, gimana dong? Nggak adil kan? Oh, kami butuh makan, emang kita nggak butuh makan? Susah juga. Iya. Ya. Sekarang kadang-kadang semuanya egois sih. Itu tuh driver ojol juga, ya. Iya. Mereka ada tuh, saya lihat di sosmed mengejek-ngejek para medis. Kemana otaknya ya? Dengan alasan kita juga susah cari uang, kamu dibayar. Ya lakukan aja tugasmu, ya Allah. Orang bodoh ya. Banyak sekali orang bodoh yang bandel di Indonesia ini. Iya, kita bukan berdampingan dengan corona, tapi berdampingan dengan orang-orang bodoh yang keras kepala. Itulah. Iya, jadi kita bingung juga nih Kang ya, bingung. Iya. Berdampingan dengan orang bodoh yang keras kepala, udah gitu, cara-cara pemerintah kita lembek sekali. Memang harus dibuat peraturan yang tegas gitu ya. Orang bodoh itu harus dikerasin, sudah. Iya. Karena kalau dipersuasif kayak gini, mereka akan semena-mena dengan kebodohannya. Iya, bahkan ada video kemarin kalau nggak salah kan, setelah dia rapid test atau swab gitu kan, dia terindikasi positif, lalu dijemput oleh tim medis. Dijemput dia lari-larian, lalu megang masyarakatnya, nih ODP nih. jadi seperti itu gitu Kang, itu gimana? Di Garut ada yang jelas-jelas dia positif corona. Dijemput para medis, dia tidak mau masuk ambulan, dia mau pakai motor sendiri ke rumah sakit. Dia naik motor sendiri ke rumah sakit, diikutin sama ambulan di belakang. Gimana ya? Dia rasa, aku nggak merasa apa-apa. Ya, oke. Pada saat di awal-awal penyakit ini memang tidak merasakan apa-apa, tapi kalau dibiarkan akan sesak nafas dan mati. Susah ya. Jadi memang penerangan buat mereka, informasi buat mereka juga kurang ya. Kurang kali ya. Tidak ada, misalnya hanya orang-orang pintar yang bisa memahami dan bisa mengikuti aturan. Tapi orang-orang bodoh macam mereka udah mah bodoh, mereka kekurangan ekonomi, tidak di backup oleh pemerintah. Susah ya. Terus gimana juga pernah tuh Kang, waktu itu juga di rumah sakit Jakarta juga, waktu itu kebetulan anak-anak sakit ya kan. Jadi pas di IGD itu, pas banget di IGD itu ternyata setelah dia diperiksa ternyata dia positif, terindikasi positif. Nah di situ kan di rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan gitu kan. Aduh, ya itu. Dokter disuruh ke rumah sakit rujukan. Nah dia tuh nggak mau, udah gitu dia nggak pakai masker gitu kan. Loh, kita kaget dong, dokter yang di situ sampai kaget juga, sampai bersih semuanya gitu. Dan akhirnya tuh pasien disuruh ke rumah sakit rujukan sendiri gitu kan. Harusnya kan begitu dia terdeteksi diantar gitu. Nah gimana kalau dia mampir beli gorengan gitu kan? Iya, pakai ADP. Yang antar pakai ADP. Iya. Susah. Bagaimana? Jadi memang di lapangan tuh beda, kondisinya beda banget dengan banyak orang-orang yang ngeyel dan juga
ya tadi seperti tadi tuh emang ya emang agak susah sih Kang kalau nggak ditegasin ya Kang ya. Harus tegas, harus harus tegas sanksi dan bukan hanya tegas ya, tapi masyarakat yang kecilnya benar-benar dilindungi gitu. Maksudnya kamu harus di rumah, tetapi segala perbekalan, makanan dan sebagainya disiapkan, gitu. Betul, betul, betul. Terus dites, semuanya dites. Mana yang positif disisihkan, kalau yang negatif tidak usah. Dia bisa 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 hidup dengan normal gitu ya. Itu sebetulnya. Cuman ya kita udah susah mendeteksinya kalau udah begini. Harus dari awal-awal. Tapi ya di awal-awal juga pemerintah juga tidak mengindahkan gitu. Harus dari awal-awal ini. Tapi memang menjadi pintar itu tidak mudah ya, susah. Betul nggak? Nah Betul makanya nggak? kan muncul wacana perdamaian. Kita harus berdamai dengan virus. Itu agak ini juga sih pusing gitu. Maksudnya apa Pusing gitu ya? karena kata-kata berdamai saja itu kita banyak mengartikan. Harusnya dia bilang, bagaimana caranya berdamai dengan corona? 1, lalalala. 2, dadadadada. 3, dadadada. Ini nggak ada. Cuman berdamai saja. Kita mau berdamai, virusnya tidak mau berdamai, gimana? Iya. Oh, ada dari Malaysia tuh. Ada Bang Kang. Jeff, Arif Wacana itu dari Malaysia tuh. Halo. Bang Jeff, minal aidin wal faizin, Bang. mohon maaf zahir dan batin. Alhamdulillah sampai Malaysia. Nah jadi kalau saya keluar gitu, itu pasti pas sampai rumah tuh mandi, gitu, Kang. Mandi terus ganti baju. Itu tuh repot banget gitu pakai. Jadi di depan pintu disiapkan sebelum masuk rumah semprot terus cuci dengan hand sanitizer. Gitu. Iya, begitu Sebegitunya tanggung gitu. jawabnya. Iya, tapi ngelihat orang-orang yang kumpul terus gue nggak takut sama virus itu ngeselin banget gitu. Mereka tuh tidak tahu gitu. rasanya, mereka tidak tahu rasanya keluarganya terkena. Ya. Coba, tapi yang sudah terkena pun bagaimana caranya tuh tidak diungkap ke masyarakat. Kalau udah masuk, udah. Jadi orang-orang, menurut saya orang-orang yang sudah terkena dan sembuh itu mereka harus ngomong, speak up di sosial media. Sampai sekarang belum bicara di sosial media tuh yang sudah terkena dan sudah sembuh. Bagaimana caranya mereka bisa terkena gitu, supaya orang-orang juga ngerti, oh dengan cara seperti itu aja terkena. Terus bagaimana perihnya mereka susahnya mereka dirawat, itu dia. Harusnya speak up lah mereka. Yang ada ini wacana-wacana soal konspirasi lah, apalah. Iya, Kita tidak peduli ya itu konspirasi atau tidak, tapi virusnya sendiri ada gitu. ada, betul. Kita nggak usah jauh-jauh ke sana lah ya Kang ya. Iya. Oh ini kan konspirasi lah, konspirasi terserah konspirasi, tapi virusnya ada. Ini kenapa kebakaran? Oh ini karena konspirasi, kebakaran matiin dulu apinya, gitu dong. Matiin dulu apinya. Betul. Ini kan Baru kebakaran gara-gara, analis gitu ya. Misalnya ini pasar kebakaran, oh ini kenapa kebakaran nih? Ayo matiin. Ah ini kan konspirasi, ya gini nggak bisa begitu jawabannya, goblok. Malah satu pasarnya kebakaran ya, harusnya padamin dulu, harusnya dia satu lapak, 2 lapak, ini jadi ratusan lapak tuh karena ngomongin konspirasi dulu. Matiin dulu ya, nanti konspirasi itu masalah lain. Matiin dulu apinya. Kalau dia diam hanya ngomong ini konspirasi nih, ya pasarnya kebakar abis dong. Bakar api, ya betul. Termasuk otak kalian juga kebakar abis dong. Susah lah. Jadi emang sebenarnya di Indonesia nih, jadi nyebut negara kan, sebenarnya banyak orang-orang lucu nih, orang-orang lucu emang harus jadi ya orang-orang lucu. Jadi kebodohan mereka itu membuat kita lucu ya, karena apa badut sih, jadi badut sih mereka badut. Iya apapun itu, ya jadinya lucu gitu, kita jadi kayak main-main gitu ya Kang ya, lucu jadi.
Luffy sendiri kalau mau masuk rumah kan disemprot, mandi, baru ketemu sama Betul, anak-anak. betul. Mereka Iya. mereka nggak peduli sama tetangga sebelahnya, nggak peduli sama orang Iya. sebelahnya. Mereka tidak peduli juga sama dirinya. Nggak ada tuh namanya takut nanti kena. Karena dia tidak tahu karakteristik corona ini. Tahu. Mungkin Tapi saya kalau salah juga, Mm-mm. mungkin saya salah juga. Tapi kenapa? Tapi kenapa tidak ada informasi yang benar jelas tentang corona ini? Tidak ada Iya, yang betul, betul. jelas. Yang dinaikkan ke permukaan adalah misalnya si Jering tuh. Konspirasi. Yang Ah, dinaikin ke permukaan tuh hal seperti itu ya tuh nggak penting. jadi tapi Sedangkan yang meninggal corona, yang baru sembuh dari corona, itu mm-mm. hanya angka saja. Testimoninya tidak ada. Mana sok? Iya, jadi kayak Testimoninya? aduh, nanti kalau salah ngomong. Iya, betul. Iya, paham maksud. Mana testimoninya? Nggak ada. Harusnya kan ada testimonial video gitu ya. Iya, Jadi wawancara gitu. iya. Iya, jadi nggak hanya sekedar kita juga bisa sih ya Kang ngomong data-data bikin sendiri ya Kang. Iya, tapi harus bertanggung jawab. Aduh, Mm-mm. misalnya nih, pasien ini baru sembuh. Ayo dong naikin itu yang baru sembuh. Kenapa bisa begitu? Kamu kenapa bisa kena gitu? Bagaimana cara sembuhnya? Iya. Bagaimana cara menjaga dirinya? Nggak ada. Yang ada para medis ngamuk, diejek-ejek. Susah ya. Dijadiin berita. Mm-mm. Jadiin berita. Itu yang gitu-gitu nggak penting betul. Tapi emang tipikal orang-orang kita tuh seneng nonton yang begituan tuh Kang. Apa memang nggak ada pilihan? Jadi mereka ya nontonnya itu. Iya, tontonnya tidak mencerdaskan, jadi yang nonton bodoh-bodoh gitu. Hmm. Iya kan? Dia pilih tonton yang mencerdaskan. Sekarang tontonannya juga nggak ada itu yang begitu. Orang tuh bagaimana ya caranya ahli-ahli public relation itu membuat orang-orang menjadi patuh. Bisa aja kalau mereka disentuh dengan cara yang benar. Maksudnya informasinya betul-betul tepat guna, tepat nyata gitu. Jadi cerdas orang-orang. Tapi siapa yang ngurusin? Yang di atas tuh ngurusinnya apa politik sih? Yang ini pemimpin ini ngomong begini nih salah, yang ini salah. Beradu semua, aturan-aturan nggak ada yang benar semua. Orang bingung mending lihat hiburan. Ya kan? Hiburan. Orang bingung melihat Biar- hiburan aja. Mm-mm. Biar naik imunnya naik ya. Iya. Habis lihat pemerintah jadi imunnya turun kali. Tahu. Imunnya turun, lihat yang diberitain yang ya Iya. yang Susah. serem-serem. Mereka pada bertempur. Oh, ada pemerintah pusat bertempur sama DKI. Lucu kan? Kita masyarakat jadi pusing banget kan? Iya, yang Nggak, dibawa mereka nggak kompak gitu. Wah ini pikirannya apa? Pikiran masyarakat ini harus sehat, harus terlindungi. Enggak gitu. Nggak ada mereka. Pusing jadinya. Apa sih yang mereka mau kejar gitu untuk di Indonesia ini? Nggak ada. Pikiran untuk masyarakat nggak ada tuh. Kalau orang tua kita kan kadang-kadang kita keluar rumah nggak pakai sendal aja dimarahin bukan karena apa-apa, karena takut kaki kita kena beling atau kena paku ya. Iya. Nah, pemerintah itu sama masyarakat itu harus begitu gitu. Pemerintah itu ibaratnya orang tua kita gitu. Orang tua kita tuh kalau misalnya kita tuh mau berbuat salah tuh baru gitu, jangan begitu, nanti kamu begini gitu. Bukan untuk menyenangkan masyarakat, bukan. Bukan. Sebenarnya kita dasarnya udah ada tuh Kang ya. Dasarnya udah ada jaga kebersihan itu ya. Keluar pakai sendal kalau dari luar rumah. Iya. Jangan dulu ketemu bersih-bersih dulu. Itu sebenarnya udah dasar ya Kang. Sebelum ada virus corona juga udah ada gitu. Aduh. Tapi kan itu juga sebuah kebudayaan ya. Kalau misalnya tidak terbiasa bersih juga nggak bisa lah dikatain begitu. Apalagi perekonomiannya kurang. Itu sebenarnya memang budaya kita Kang ya, maksudnya ya dari orang tua dulu gitu kan. Kalau dari luar rumah kita bersih-bersih dulu. Jangan dulu ketemu anak, ketemu orang tua, ganti baju dulu gitu kan. Jauh sebelum ada virus corona kan memang seperti itu sih budayanya tuh. Apa memang orang-orang nggak diajarin, nggak ketemu ya sama budaya itu ya, atau mereka punya budaya lain? Kan sekarang sudah majemuk ya di Indonesia itu. Dia punya nilai-nilai tersendiri.
pola nilai-nilai sendiri yang dia pahami gitu. Dan kadang-kadang kan mereka juga mengejek kebudayaan-kebudayaan lama yang dari orang-orang tua kita gitu. Jadi mereka punya paham-paham sendiri yang entah terpengaruh oleh luar atau apa jadi begini. Saya nggak Iya, ngerti. betul, betul. Jadi yang penting tuh harus ada yang ngasih tahu dengan intensif gitu. Ada yang paling benar tuh begini. Pemerintah itu ngasih tahu dengan keras tuh bukan benci ya. Tapi kayaknya nggak ngasih tahu, jadi kelihatannya benci. Susah dah. Iya, iya. Sebenarnya juga kita ya kita sebutnya sayang lah ya. Sayang gitu Iya. sama pemerintah. Ayo dong kita sama-sama gitu. Apa namanya? Ya sama-sama berkolaborasi gitu ya. Kita tuh rakyat tuh hormat sama pemerintah. Pemerintah sayang sama rakyat, gitu dong. Pemerintah sayang sama rakyat. Rakyat hormat sama pemerintah. Bukan kita sayang sama pemerintah. Oh gitu ya. Kita hormat sama pemerintah. Siap. Kita hormat sama pemerintah. Pemerintah sayang sama rakyat. Tuh. Gimana ibarat orang tua kita lah. Kita sama orang tua kita segan, hormat. Orang tua kita sayang. Itu yang paling besar. Ya kita sayang juga sama orang tua. Tapi yang paling utama tugasnya adalah, rasanya adalah rasa sayang itu. Pemerintah kita sayang sama masyarakat, sayang. Buktikan. Itu. Dengan apa? Dengan aturan yang tegas. Jangan memikirkan hal-hal politik dulu. Jangan dulu. Iya. Sama kayak tadi, jangan pikir konspirasi dulu gitu ya. Jangan soal-soal konspirasi dikemukakan ke masyarakat. Masyarakat jadi bingung. Bingung. Apalagi dikaitin lagi sama lain-lain tuh. Aduh. Tambah lagi. Makin ruwet. Perang Amerika Cina kayak apa? Iya. Jauh bener. Masyarakat udah sakit nanti. Cuma satu lagi sih, apa namanya, yang bikin kita khawatir tuh nanti kalau misalkan para dokter semua ya kan, mereka itu mulai mundur. Aduh, nggak mungkin lah, mereka nggak ada terbang. Saya harap dokter-dokter di Indonesia itu moralnya seperti para tentara-tentara di Indonesia ya, yang pantang mundur. Mereka ibaratnya berjihad gitu ya. Kalau mundur itu ibaratnya tercela lah, aib kalau mundur itu. Dan jangan dipikir mereka itu, iya sudah tugasnya, udahlah kamu lakukan, kan kamu dapat duit. Astagfirullah, jangan begitu pikirannya. Duit buat apa kalau nyawa terancam? Mereka tuh nyawanya terancam. Kelelahan, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa buang air. Karena bajunya baju ADP ya. Susah loh mereka. Keringet, itu kalau AC sedikit turun aja mereka keringetnya bukan main. Terus mereka harus berjibaku menolong pasien. Gitu loh, itu masker dikasih selotip lagi loh kiri kanannya. Semuanya masker tuh dikasih selotip lagi. Kalau kita cuma pakai masker aja nempel di telinga. Mereka tuh pakai selotip lagi. Udah nempel di mukanya kayak apa. Pada saat dibuka tuh, coba kletek tuh kalau kena kumis, kalau kena jenggot, kenapa tuh? Kletek tuh apa nggak sakit? Nggak mikir ya, jadi, tiap hari. Betul. Jadi istri kan mantan perawat dari Sains sih Kang. Ya. Jadi begitu ada berita perawat atau dokter yang meninggal gitu kan, wafat, itu sebel banget, keselnya sama orang-orang yang masih keluyuran di rumah, di luar rumah. Itu setiap kemarin, apalagi kemarin ada yang suster yang meninggal sama anak di kandungan itu, langsung di-post gitu, gimana sih kalian gitu kan sama istri, karena kan memang dia mantan perawat gitu, tahu lah kondisinya gimana gitu. Sampai sebegitunya sesama perawat tuh dia kesel, apalagi kita gitu kan ya. Ya, kalau udah kena aja di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, penanganan COVID-19 itu paling buruk di Indonesia, paling buruk. Karena nggak fokus, nanganinnya nggak fokus. Lockdown, sudah. Lockdown hanya 14 hari. Sekarang kalau misalnya lockdown, boleh bandara buka, terus kemana-mana boleh.
Itu kan jadi panjang kan? Lebih dari 14 hari. PSBB tambah lagi harinya, PSBB tambah lagi harinya. Kalau semuanya 14 hari, lock, selesai itu. Persis kayak di Tegal ya Kang. Di Tegal melakukan itu, banyak yang ribut dari sana sini kan. Betul. Padahal udah bener itu. Kita tuh udah diejek sama Malaysia lah. Sudah. Orang Malaysia jangan Mas datang Dev ke tadi. Indonesia. Iya. Tapi Katanya kita akan jadi klaster terbesar gitu ya. Kalau Apa? penanganannya seperti ini, akan jadi klaster virus corona terbesar. ya walau alam bisawab ya. Sebetulnya kita itu juga untungnya adalah negara kepulauan. Ya. Iya, betul. Jadi ada barrier antara pulau satu dengan pulau yang lain. Gitu. Untungnya itu. Jadi ada klaster kita tuh terhalang laut. Tetapi masalahnya perjalanan udara juga harus di-stop. Itu harus Nah, di-stop itu dia. harus. Sebenarnya kita paling cepat mengatasi ini ya Kang ya, karena kita negara Iya. kepulauan ya sebenarnya. Sebetulnya Sebenarnya. bisa. Kalau daratan begitu kita nggak tahu ya. Orang yang berpindah itu nggak kelihatan ya. Betul. Tapi kalau misalnya laut itu ada barriernya kita. Mm-mm. Orang laut kan harus ke dermaga, harus ke pelabuhan untuk pindah Ya. ke sana gitu. Tapi ya, susah sih kita selama ini jadi tahu masyarakat kita diurus atau enggak sih? Iya, iya. Selama ini jadi ketahuan enggak diurus. Didata enggak, diperhatikan enggak, diurus enggak, dipajaki iya. Aku jadi marah-marah ya di sini. Iya, emang juga ada di daerah Sumedang ya, kalau nggak salah Sumedang itu ada ibu mertua ya kalau nggak salah. Itu informasin kalau yang miskin, yang kaya tetap dapat bantuan 600.000, semuanya dapat. Itu juga nggak jelas tuh 600.000 ini kan. Itu memang harus orang yang buat yang orang nggak mampu atau orang yang mampu gitu kan. Dari sisi bantuan juga ya begitu deh. Saya pikir gini, kalau kita sudah lemah dalam mengolah data, tahu diri aja. Kalau ini ada double bantuan misalnya, atau salah data yang kayak dikasih, jangan ribut. Karena apa? Dari awal kalian tidak memperbaiki data. Yang paling penting adalah menyelamatkan semuanya. Daripada apa? Tidak dikasih. Yang miskin tidak dikasih juga karena apa? Oh ini nanti masuk ke orang kaya. Kasih. Kenapa? Nyawa. Karena apa? Dari awal data kalian hancur. Sadar diri deh. Sadar diri deh. Datanya nggak ada, hancur. Ngolah datanya gimana? Nggak ada. Pas keadaan darurat ini ribut. Orang udah lapar. Kasih udah. Ayah deh. Orang kaya juga kalau dapat bikisan ya, dia tidak dimakan. Paling juga oh ini bikisan, oh ya nanti saya kasih ke sana gitu kan. Ya. Orang kaya yang baik ini. Ya kita kepikiran nggak kita di rumah masih ada beras, orang lain belum punya beras, tiba-tiba kita dikasih beras, buat apa? Di rumah masih ada beras dan kita masih bisa beli. Di tetangga kita belah kiri kanan, coba kita cari. Sekarang tuh orang masyarakat tuh bikin kayak semacam pos sedekah sendiri loh. Bikin pos sedekah di lingkungan saya bikin pos sedekah sendiri. Mana harusnya itu dikelola bukan sama masyarakat. Iya. Susah ya. Jadi pada mandiri ya Kang ya. Jadi pada bahkan mandiri. Di daerah mana gitu ada postingan rumahnya bagus tapi ya gitu penerima bantuan ada tempelannya gitu jadi. Biarin deh udah. Orang kan nggak bisa nalar ya. Iya. Sedangkan ini makanya timbul terserah gitu ya Kang ya. Indonesia terserah. Udah dibilangin terserah juga pada diam. Iya kan? Betul. Indonesia terserah. Terus
Bukannya sakit hati disebut terserah, malah pada diem. Nggak, ya, nggak nyampe gitu kan. Nggak Nggak nyampe mikir. ya. Heeh. Apalagi nyampe ke hati lebih Ada jauh. yang hilang gitu, ada sisi bagian yang hilang. Nyampe ke otak aja nggak Untuk nyampe. iya, nggak Apalagi lebih nyampe. jauh lagi Jadi ke hati. Nggak ada. kalau darah tuh tersumbat itu kayaknya stroke, nggak nyampe, nggak nyampe. Gitu. Nggak. Ya udah itu kolesterol. Sudah selesai. Kolesterol. Iya. Berarti apa? Nah, Itu harus dicincin itu beneran. hah? Dicincin. Iya. Itu salurannya harus dicincin semua biar lancar itu. Lancar ke otak, lancar ke hati Miring. gitu. Orang masuk ke telinga aja mental karena apa? Dia nggak ngorek telinga aja nggak ada kepeduliannya. Jadi beginilah keadaannya susah. Nah, untuk Kang Teddy nih harapan atau solusi disingkat gitu, gimana sih Kang harusnya gitu? Para elit politik stop berpolitik pada saat pandemi ini. Stop. Sudahi itu apa? Curiga dengan si itu, curiga dengan si ini. Pikirkan fokus terhadap kesehatan masyarakat. Stop, sudah. Masyarakat supaya patuh harus dilihatkan dulu wibawa pemerintahnya. Jangan mencela-mencela gitu. Masyarakat jadi apa? Jadi cuek. Jangan mencela-mencela. Begini. Karena apa? Jelas aturannya. Bukan dirasa-rasa. Tuh. Masyarakat pasti peduli lah. Pasti mau diatur mau. Kalau kelihatan yang ngaturnya itu benar. Malah kalau kita dikerasin dan benar dan akhirnya ada solusi, malah kita hormat loh sama pemerintah, beneran. Kecuali memang yang di atas ini kan tidak terkena corona. Ada sih yang terkena corona cuek juga sih ya, menteri kena corona juga nggak jadi apa gitu. Iya. Ya susah lah Kang, manusia tuh manusia susah ya Kang. Nggak. Ya. Sekarang dia, situ menteri itu jadi sembuh sekarang. Dia jadi jubir dong. Jadi jubir dong kepada seluruh masyarakat. Ini jadi pernah corona. Jadi orang yang ngomong-ngomong, gue pernah corona, harusnya begini-begini. Betul. Ya, yang pernah corona itu siapa? Arya Bima pernah. Bupati Karawang pernah. Wakil Wali Kota Bandung pernah. Menteri Perhubungan pernah. Dia jadi jubir Indonesia. Harusnya. Lawan corona gitu ya. Iya, karena masyarakat tahu dia udah pernah kena dan sembuh. Betul. Bagaimana kalau kita berdamainya, mereka yang harus kasih tahu. Pakai masker, tangan kalau itu selalu pakai sabun, bersihkan. Jangan bersentuhan, jaga jarak. Ya, gimana sih di pasar pada beli baju lebaran. Duelah. Ibadah Ramadan aja sekarang ini kurang greget gitu ya. Iya, jadi lah. Lewat aja gitu ya. Iya, kurang greget. Yang dipikir baju lebaran. Kesel gue. Ada Bang Iqmal, Suara Persaudaraan. Assalamualaikum Bang. Nanti gabung pada asar ya Bang Iqmal. Ngobrol. Lagunya dinyanyiin sama Lutfi itu. Ayah, apa judulnya? Kenangan bersama Ayah. Kenangan bersama Ayah. Oke Kang, sekarang kita interview Senada ya Kang, Senada. Jadi nggak kita sering ketemu. Jadi kayaknya lebih seru yang tadi sih Kang, cuman takut. Kesel. Inilah. Iya. Takut apa? Takut apa? Sekarang kan banyak undang-undang ITE gitu, takut salah ngomong. Ini kan live gitu. Nanti banyak orang-orang yang tersinggung. Kalau tersinggung itu bagus, berarti kamu mikirin gitu. Bagus. Oh gitu ya. Kalau nggak tersinggung orang yang itu lewat aja ya. Itu yang nggak tersinggung itu yang aneh gitu.
cuek aja gitu, tambang woles. Basi tambeng, iya bener tambeng bahasa Jakarta. Gimana sih? Ayo dong bergerak Indonesia. Aduh, gimana sih? Nggak rakyatnya, nggak pemerintahnya, ayo dong. Kita tuh udah lockdown 2 bulan, masa ditambah lagi sih? Kita kan perlu cari duit dong. Saya nggak mau cari duit pada saat lagi begini gitu ya. Lagian di luaran kita juga kan orang aktivitas belum seperti biasa. Yang namanya seniman itu terpukul habis, event terpukul habis, dan mereka tongkrongannya kayak orang kaya. Padahal apa kesulitan? Maaf yang di bawah-bawah orang ojol dan sebagainya masih dikasih beras pinggir jalan. Kita dikasih beras di pinggir jalan tuh nggak nolak loh. Bener nggak, Vi? Dadah, kamu istirahat dulu. Kita Ada ngobrol iklan lagi. Hey, kita lagi ngobrol Sayang. serius. Ini lagi ngobrol sayang. Dadah dulu. Dadah. Isbai mulu deh tadi. Ya sayang. Tuh. Ini ngikutin Wawa waktu itu jadi Dracula. Nah, Ya. coba jadi Dracula. Nah. Iya, jadi kita tuh banyak banget PR di bangsa kita gitu ya. Coba Makanya- sekarang kamu kan di bank ya. Sekarang nasabah udah nggak dateng kan? Mana nasabah yang ngantri di bank udah nggak ada. Sekarang pendapatan bank dari mana sekarang saya tanya deh? Mm, Dari treasury. Udah itu kan. mm, Coba perputarannya jadi mandek. Sampai kapan ini? Enak-enak aja gitu. Aduh, Harusnya lockdown gitu ya. lockdown Sebulan 2 bulan 14 hari. clear. Lockdown 14 hari 14 hari saja. aja ya. 14 hari. Siapkan 14 hari itu kebutuhan makanan untuk orang rakyat miskin. Selesai. Yang kaya masih ada duit untuk beli. Selesai. Udah selesai juga. 14 hari aja. Kalau ini lockdown, bandara Enggak. buka, ini enggak lockdown. PSBB, Bilangnya PSBB itu kayak apa istilah yang lunak menurut saya tuh. Istilah yang ya dibikin-bikin lah PSBB ya udahlah. Lockdown sudah 14 hari aja, 14 aja lockdown. 14 hari aja. Udah hari ke-15 coronanya udah sirna. Kita bisa tapi tetap lockdown dari luar ya karena kita nggak tahu di negara lain kayak apa. Kita gimana sih? Kita mau Siap. ditegesin, kita mau tegas gitu. Hey rakyat, Kita udah lockdown. bertahan 3 bulan, 2 bulan ya. Kita kan udah bertahan. lebih dari 14 hari. Lebih. Jadi rugi ya pemerintah. Harus ngasih dulu bansos lagi, ribut di atas bansos. Nggak terkirim gitu, nggak sesuai. Tidak terkirim ke double ke ya. PSBB-nya Timbul masalah. nambah hari. Terus Daerah DKI tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jawa Barat tanggal sekian sampai sekian. Apaan? Pergerakan manusia kan dinamis. Dari DKI ke Jawa Barat kemana? Lockdown itu nasional. Lockdown. serentak. Tegas. Nampak tegas. Kesel ya Kang ya, kesel. Sekarang ini yang rugi semua. Kita cuma bisa kayak gini, menyuarakan kayak gini gitu ya Kang ya. Kesel lah. Ya mudah-mudahan ada yang denger nih Kang. Ada yang dengar juga tapi sama kayak kita, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Dalam hatinya iya bener ya, udah. Yang dengar misalnya menteri, oh bener tuh kamu ngomong, nggak bisa apa-apa juga dia. Nggak bisa apa-apa. Ada gubernur Ya, dengar, emang... iya bagus bener. Terus gimana? Nggak bisa apa-apa. Jadi Indonesia terserah. Tapi kita gimana ya? Kita tetap nggak boleh pesimis ya Kang. Tetap ya paling kita ujung-ujungnya doa ya Kang ya. Berdoa gitu ya Kang ya. Itu yang paling kuat sih, doa aja. Semoga ya kita sehat terus. Tetapi kalau yang sudah terbebas dari
corona, padahal mereka melakukan hal aktivitas yang bebas juga, jangan sombong. Ngomong gini, oh, gue kemana-mana nggak pakai masker, gue kemana-mana ke pasar nggak apa-apa, gue nggak kena corona, nggak ada tuh corona. Hati-hati lu, ngomong gitu. Hati-hati. Lu nggak lihat tuh para medis yang kelimpungan, korban-korban yang meninggal. Gak ada rasanya lu, gitu. Jangan jadi sombong. Ada tuh, aku ke masjid aja biasa tuh, sholat jamaah biasa. Pas kita salaman sama dia jauh-jauhan, sudah ngomong gini, virusnya di kamu ya, gitu. Ngaco kan? Ada aja. Virusnya di aku. Ya itu kan tidak mau bersentuhan, terserah gue ya. Apalagi orang macam kamu gitu, saya nggak bersentuh. Malah nuduh virusnya di kamu. Aduh, pusing dah. Iya, jadi terbolak-balik gitu. Iya, bisa terbolak-balik. Yang salah jadi benar, benar jadi salah. Terus mereka jumawa. Yang pulang dari Tanah Abang, nggak apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa tuh. Bawa baju, selesai. Siap. Kehidupan kayak sehari-hari. Ya Allah. Kita nggak tahu di luar-luar sana tuh di rumah sakit pada berjubel. Karena saya punya beberapa teman yang jadi perawat di beberapa rumah sakit. Di Persahabatan ada. Coba bayangin, udah 2 minggu nih Kang, nggak ada pasien baru nih. Kemarin udah datang lagi 2, gitu tuh. Ada lagi. Ini kapan selesainya? Karena mereka tuh pada begitu sih. Nah, itu kan dari 2 orang itu pasti mereka pasti kena beberapa orang ya, keluarganya. Ada lagi. Neneknya ada lagi. Sebenarnya dari 1 orang itu bisa 10, 20, bahkan 100 gitu. Karena bisa sekian, bisa zero. Kecuali kalau zero tuh kalau dia tahu misalnya, terus orang yang sekeliling kita imunnya tinggi, ya imunnya kuat, ya bisa tidak tertularkan. Terus dianya juga positif sih, cuman ada virus corona tapi dia melockdown diri, terus meningkatkan imunnya. Karena imun kita yang membuat coronavirus itu bisa hilang, tidak kuat menyerang kita ya. Gizinya diperhatikan, air untuk minum dan sebagainya. Itu namanya pengobatan mandiri ya, lockdown mandiri kayak gitu. Walaupun dia positif. Nah itu juga nggak ada, kurang lagi. Kalau misalnya kalian tidak mau ke rumah sakit atau rumah sakit kepenuhan, lockdown mandiri dengan cara apa, gini, nggak ada. Itu kita nggak dengar kayak apa. Dengar nggak, Luffy? Enggak kan? Belum ada. Ya, negara ini, negaranya Luffy. Kita jadi bahas, ya mau nggak mau saya ikut bahas itu. Biarlah, ini mungkin curahan hati rakyat aja. Yang kita ngerti, tapi orang-orang kok nggak kompak gitu. Kita ngerti ini bahayanya, ngerti ini. Jauhi, kan dalam hadis juga gitu. Ibaratnya kalau kita melihat satu wabah di suatu tempat itu, ibarat kita melihat di depan itu ada singa. Emang mau kita peluk tuh singa? Enggak lah, kita lari. Itu hadis sahih. Ada wabah di sebuah tempat, jangan masuk. Di sekeliling kita ada wabah, jangan kita keluar. Itu udah jelas, itu agama. Itu rumus dasar sebenarnya, Kang. Rumus dasar dan Rasulullah sudah ngomong. Benar nggak? Rasulullah sudah ngomong begitu. Rumus dasar karantina aja begitu. Secara universal. Gampang kan? Iya, betul. Sebetulnya kalau mau patuh mah capek kita di rumah tuh. Diam nggak ada kegiatan tuh capek. Biasanya saya kan kegiatan ini itu ya. Bulan puasa tuh penuh gitu kegiatan tuh. Penuh, betul. Biasanya Dan di istana juga nih, Kang. Apa sih? Open house. Acara open house ya, senada ya biasanya ya. Sudahlah, jangan ngobrolin itu. Ya. Lucunya negeri ini ya. Kita mau ngomong speak up kasar-kasarnya juga bahaya ya. Tapi dalam hati itu maunya kasar gitu keluar.
omongan gitu keluar tuh Iya, kasar gitu. Tapi keadaan itu nanti nggak kamu bisa. ditangkap terus minta maaf tuh, ada yang ketawain, udah ketangkap minta maaf, bla 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 bla. Ya elah. Lihat tanda tangan gitu kan di atas materai. Terus peluk bendera merah putih gitu kan, tanda kita cinta sama Belum Indonesia. tentu Padahal dibebaskan. kita kesel itu kan memang justru kita yang Wajar. cinta sama Indonesia ya. Kita yang cinta sama Indonesia supaya Kalau nggak orang-orangnya gini, nggak. kalau nggak peduli kayak Iya, begini, saya mau keluar, saya sebarin misal tuh, misalnya gitu kalau kita dia jahat ya, sama yang kayak di video itu, yang kayak di video kemarin bapak-bapak apa susahnya ya? malah Sekarang tuh di Indonesia tuh, bagaimana mewujudkan rasa cinta pada negara ini? Rebahan di rumah, itu aja, itu. hmm, hmm, Ini masih ya ampun, kita ngerti ekonominya kurang. Ya support dong, sama yang ngasih aturan, support dong. Minimal makan aja setiap hari ada gitu, udah. Ah, nih ya teman saya di Turki itu karena kesel jalan-jalan, ditangkap polisi, cuma jalan-jalan kaki gini, ditangkap. ditangkap, dilihat ini kamu dites kesehatannya, Langsung dites gitu ya. masuk, iya, jalan-jalan ngapain? Cuman cari angin, padahal baru keluar rumah dari bentar, ya ditangkap orang Indonesia tuh, gimana dong? Apa itu bisa menjamin orang tidak terkena corona di negara itu? Enggak lah, tetap ada yang kena corona. Apalagi dibebaskan kayak begini, kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu nih sekarang nih efeknya setelah Lebaran ini. Kan inkubasinya berapa hari nih ke depan, tiba-tiba ada banyak yang panas, sesak nafas. Masa kita ngomong, rasain lu, masa gitu? Nggak juga. Kang, nih kita sambung ulang ya Kang. Kayaknya ada time-nya nih, di timing ya kok. Di Nggak timing sih apa-apa. baru baru tahu ya. Emang satu